tentang feasibility estimate, lalu lanjut dengan conceptual estimate. Mungkin juga saya sampaikan juga, jangan lupa ya mengumpulkan tugas. Nah, jadi tugasnya itu dikirim by email ya, di-scan, kirim by email. Ya nanti saya sudah lihat beberapa yang masuk gitu ya. Tapi tolong dipastikan lagi dari 24 nama mahasiswa S2 yang terdaftar, belum semuanya tuh yang memasukkan. Nanti saya akan cek lagi sampai hari ini berapa ya. Apakah ada kendala di internet Anda gitu ya, atau salah email. Tapi yang jelas tidak ada kendala di email saya. Karena saya untuk akun email itu memang khusus buat menerima tugas. Jadi tidak saya gunakan untuk email pribadi saya. Jadi secara kapasitas cukup, dan barusan saya juga menerima tugas-tugas dari mahasiswa S2 saya di UI, itu lebih dari 80 email yang masuk, artinya tidak ada masalah. Jadi tolong Anda cek sekali lagi ya, karena kita kan online, jadi seluruh tugas itu akan selalu by email. Jadi tolong pastikan setelah mengirim email atau sebelum mengirim email, Anda cek lagi ya, akun emailnya saya tertulisnya benar atau enggak gitu ya. Maaf Pak, boleh minta listnya Pak yang sudah terkirim Pak? Ya, nanti habis kuliah akan saya kirim melalui ketua kelas ya. Oke, makasih ya Pak. Tadi juga ketua kelas baru. Saya tadi itu buka saya ingin tahu daftar mahasiswa ya. Jadi daftar mahasiswa itu saya buka melalui portal UBH, terdaftar jumlahnya 21. Lalu saya konfirmasi melalui ketua kelas, ternyata jumlahnya 24 ya. Jadi mungkin tadi sudah dikonfirmasi melalui ketua kelas, jadi saya akan coba cek kembali ya, apakah dari 24 itu sudah terkumpul semua. Terima kasih Pak. Ya, nanti akan saya konfirmasi melalui ketua kelas daftar mahasiswa yang sudah memasukkan tugas. Karena terus terang saja, tugas-tugas ini akan sangat membantu Anda di dalam penilaian. Ya, kalau hanya mengandalkan ujian ya UTS dan UAS, ini akan sulit Anda memperoleh nilai yang baik. Artinya itu akan bertahun-tahun saya mengajar ya, itu tugas itu yang menjadi nilai utama sebetulnya. Makanya bobot tugas itu juga cukup besar. Oke, saya akan coba share materi kita hari ini. Saya akan matikan. Saya lanjut ya. Ya, materi ini juga kemarin sudah diberikan ya oleh ketua kelas. Saya hanya melanjutkan ya, karena memang kemarin kebetulan waktunya sudah tidak cukupi. Jadi terkait analisis investasi itu tentu sebelum investasi dilakukan perlu dilakukan analisis ekonomi ya, dalam rangka mengetahui kelayakannya ini layak atau tidak gitu ya. Jadi kalau analisis investasi itu kalau layak tentu keputusannya layak, hasil analisis layak itu dilanjutkan atau dilakukan investasi. Kalau tidak layak pilihannya dua, bisa saja analisis investasi dengan asumsi-asumsi itu dimodifikasi ya, atau tidak dilakukan. Artinya setelah dinyatakan analisisnya tidak layak ya dilanjutkan atau dimodifikasi. Setelah dimodifikasi bisa saja layak begitu ya, atau tetap tidak layak sehingga tidak dilakukan proses investasi. Jadi ada berbagai macam alternatif sebetulnya untuk mencapai suatu putusan. Nah, kriteria layak investasi itu
secara garis besar dikaitkan dengan keekonomian ini dibagi dua ya. Jadi layak secara sosial. Jadi ini yang apa namanya kita sebut benefit non profit. Jadi ada benefitnya tapi tidak orientasi terhadap keuntungan, tidak orientasi pada profit dengan tingkat suku bunga tertentu, bukan ke sana. Tetapi lebih mengedepankan nilai-nilai sosial yang ingin dicapai, nilai kesejahteraan, ya, tingkat kesehatan masyarakat misalkan ya, sehingga misalkan kita bangun, pemerintah membangun infrastruktur, yaitu salah satunya tidak hanya ekonomi wilayah, tapi juga aspek sosial ya, supaya kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih baik, meningkat. Membangun infrastruktur penyediaan air bersih itu juga larinya juga ke sana, termasuk rumah sakit ya, rumah sakit, puskesmas itu semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah tidak semata-mata itu orientasi profit, tetapi juga lebih mengedepankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka masyarakat yang sakit akan semakin berkurang dan yang sehat semakin bertambah. Ya. Kalau masyarakat sakit, ya maka akan menimbulkan dampak sosial dan kerugian produktivitas masyarakat semakin rendah, ya, tingkat pendapatannya rendah, kesejahteraannya menurun, sehingga pemerintah akan mengeluarkan lagi biaya-biaya lain dalam rangka menopang atau mendukung atau menaikkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi investasinya itu yang kita sebut benefit tapi non profit. Nah yang kedua tentu benefit profit ya, yang kita sebut layak secara ekonomi. Ya. Tentu ada parameter yang paling sederhana, yaitu profitnya atau keuntungannya yang diperoleh dari investasi ini. Kalau dibandingkan dengan satu nilai, ya, apakah itu tingkat suku bunga bank, apakah itu satu tingkat pengembalian tertentu yang secara rata-rata harus lebih baik ya dibanding yang sudah ada dari tingkat suku bunga bank atau tingkat rata-rata yang umum terjadi. Oke. Di dalam analisis suatu investasi ada dua hal pokok. Jadi ada kita memproyeksikan seluruh penerimaan dari aktivitas komersil yang kita jalankan setelah fasilitas atau aset tersebut dibangun dan dioperasikan sampai kemarin itu life cycle ya, siklus hidup keekonomian dari fasilitas yang bisa menghasilkan suatu nilai komersil itu berakhir gitu ya. Yang kedua juga ada rencana pengeluaran investasi, yaitu pada saat kegiatan pokok awal pembangunan. Nah, jadi kalau disebut rencana perizinan bersih artinya ada biaya yang keluar, lalu ada penerimaan yang diperoleh dari komersialisasi aset, misalkan pabrik menghasilkan komoditas, tapi juga ada biaya operasional. Kemarin ya sudah kita bahas secara konsep sederhana, itu namanya net cash flow atau rencana penerimaan bersih ya. Net cash flow itu kan cash in minus cash out, yaitu net jadi bersih. Ya, bersih itu bisa dikategorikan negatif atau positif. Kalau negatif berarti besarnya penerimaan masih lebih kecil dibanding pengeluaran. Tapi kalau sudah cash flow-nya positif, arus kasnya positif, berarti posisi di waktu perhitungan itu arus kas yang diterima lebih besar dibanding arus kas yang keluar. Ya, nah itu dihitung sepanjang waktu. Lalu di awal sebelum bangunan itu beroperasi, tentu ada investasi tadi. Investasi yang terjadi pada saat proses kegiatan pembangunan dari aset tersebut. Nah, kemarin kita juga sedikit banyak sudah membahas tentang konsep time value of money, bahwa nilai uang itu berubah sepanjang waktu, dia tidak stagnan. Ya, dipengaruhi oleh banyak hal kemarin ya. Dan konsep time value of money ini harus kita terapkan ya
nilai-nilai uang yang kita terima, bersih maupun yang akan kita keluarkan, itu harus kita kita transformasi ya dengan menggunakan konsep time value of money ya. Nah, ada beberapa ukuran kelayakan ekonomi yang paling sering kita gunakan. Ya, paling sering ya. Nilai-nilai utama lah di dalam satu perhitungan kelayakan keekonomian. Pertama itu namanya net present value. Jadi net present value adalah nilai bersih yang kita terima in the future, gitu ya. Sejak sekarang, ya tahun ke-0 sampai masa habisnya atau siklus pemanfaatan aset itu berakhir, di mana penerimaan dan pengeluarannya sudah kita trade off, begitu, sehingga kita bisa memperoleh tadi net value-nya. Tapi yang dalam bentuk present. Present artinya dinilai sekarang kan. Ya, makanya disebut net present value. Yang kedua, itu parameter kedua sebagai alat ukur untuk menentukan satu kelayakan ekonomi, yaitu yang kita sebut internal rate of return, IRR. Itu tingkat kemampuan pengembalian dari suatu investasi kita, diukur dengan satu tingkat suku bunga tertentu. Lalu yang ketiga kita sebut payback period. Jadi kan kita punya modal yang kita investasikan di awal. Nah, besarnya modal itu kan harus dikembalikan dengan suatu nilai pertimbangan tertentu begitu ya, yang wajar sesuai dengan tingkat suku bunga tertentu. Nah, itu dihitung semuanya. Berapa lama investasi yang sudah kita keluarkan bisa dikembalikan dalam satu kurun waktu yang. Nah, yang ideal dari 3 parameter utama ini tentu NPV total itu harus positif. Ya, NPV itu dari arus kas kita kemarin, itu kan kita present value kan. Kemarin kita udah bikin arus kas ya, untuk contohnya kemarin ekspansi pabrik dengan pengadaan alat baru gitu ya. Alat baru nilainya sekian, lalu setiap tahun kita hitung tuh. Setelah mesin itu datang, tahun berikutnya mesin itu beroperasi kan. Di contoh yang kemarin itu tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Ada revenue, pendapatan, ada biaya pengeluaran, operation dan maintenance, bahan baku dan lain-lain, semuanya itu sudah dihitung. Lalu kita ketemu arus kas setiap tahun, arus kas net, arus kas bersih, karena cash in-nya sudah kita keluarin cash out, atau cash in minus cash out. Jadi kita sebut net present value. Kenapa disebut present value? Karena dinilai sekarang, di semuanya di tahun 0 kan. Ya, karena nilai uang tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5 itu beda semua. Harus kita masukkan atau tentukan ke tahun sekarang. Nah, itu totalnya kita sebut NPV total. Nah, itu harus positif. Ya, kalau negatif berarti ini kurang layak atau tidak layak. Yang kedua, internal rate of return-nya dengan suatu nilai yang tinggi atau minimum ya, lebih dari satu tingkat suku bunga yang ditetapkan atau yang umum digunakan untuk investasi. Paling sederhana adalah tingkat suku bunga bank. Tingkat suku bunga bank ya, untuk kita taruh uang deposito di situ, dapat bunga 4-5% dalam waktu setahun. Ya, jangan sampai kurang dari situ. Plus, Anda harus perhitungkan risikonya. Jadi, setiap investasi ada risikonya. Ya, ada risikonya. Lalu, payback period. Ya. Payback period itu parameter ketiga yang menjadi satu penilaian, itu ya harus secepat mungkin uang itu kembali ya. Jadi, payback period yang singkat itu akan lebih baik. Cash flow. Ya, jadi cash flow and present value. Ini suatu gambaran ya, illustrate the time stream of incoming or outgoing money. Jadi ada satu gambaran arus cash in, cash out, incoming, outgoing money. Ya,
sepanjang a given time period, dalam satu durasi waktu, using a cash flow diagram or cash flow table. Jadi ada arus kas ya, kemarin kita bikin tabel arus kas. Ini sama ceritanya seperti ini. On the cash flow diagram, kalau kita pakai diagram, maka horizontal axis represent time and vertical arrows represent money inflows or outflows. Ya. Typically, biasanya incoming money, uang yang masuk itu kita sebut benefit, revenue, deposit, are denoted using a positive sign. Kalau itu masuk positif, kalau cash out ya biasanya misalkan negatif, dan seterusnya. The analysis period, planning horizon or planning period is the time interval. Ya, ada satu waktu tertentu between present year, tahun sekarang, presented as time sama dengan 0 tahun ke sekarang, itu ya tahun ke 0. And final year represented as time. Contohnya kemarin, kita asumsikan mesin ini, mesin pabrik kemarin itu ya berfungsi selama 6 tahun. Lalu setelah tahun ke-6 kita hitung tuh dengan nilai sisanya, salvage value-nya berapa. Itu artinya menggambarkan kita menghitung sampai tahun ke-6 sebagai final year. Bisa juga kita menghitung sampai satu nilai aset atau produksi dari satu aset fasilitas tersebut sudah habis ya, life cycle-nya gitu ya, siklus hidupnya. Ya, pabrik bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, itu dihitung seluruhnya. The analysis period is typically divided into a number of equal time intervals. Jadi ada equal time per year gitu ya. Each of which refer to as a compounding period and is often taken as 1 year. Jadi itu kita hitung per tahun. Ya, paling mudah untuk kita komparasi dengan perhitungan yang lain, kita menghitungnya memang selalu dalam perhitungan 1 tahun. It is conventional practice, ya, secara praktik, ya. We have to consider all transaction occurring, ya, seluruh transaksi yang terjadi, mulai dari investasi tahun ke-0, tahun ke-1, within the compounding period as occurring at the end of that period. Ya, nah, nanti yang kita bahas nih. Jadi seluruh transaksi yang terjadi dalam 1 tahun, yaitu kita sebut transaksi yang kita hitung. Kalau tahun ke 2023 itu nanti dimulai Januari tanggal 1 sampai Desember sampai 31. Jadi itu semuanya diakumulasi transaksi dalam 1 tahun. Kita anggap 1 tahun itu nilainya sama. Ya, kita anggap, kita asumsikan. Tapi tahun kedua beda lagi. Tahun ketiga beda lagi. Itu yang kita sebut time value of money. Kita sederhanakan. If a sum of money P is invested, jadi kita investasi untuk satu nilai uang sebesar P, ya, is invested for 1 year at an interest rate of E dengan satu tingkat suku bunga tertentu yang kita nilai I, maka 1 tahun berikutnya value dari nilai tersebut dari P itu akan berkembang, ya. Future value sama dengan P yang sekarang kali 1 plus I pangkat. Ya, 1 plus I, ya, karena 1 tahun kan, where the future is, where F is the future sum and the P is present sum, ya, nilai sekarang yang kita akumulasikan tadi, lalu ada F, itu nilai nanti 1 tahun kemudian. Contoh nih, ada $100 kita investasikan dengan tingkat suku bunga 5% per tahun, ya, I-nya berarti 5% atau 0,05. And then next year it will yield sampai menjadi, karena ada tingkat suku bunga kita anggap 5% tadi, itu menjadi $105 at the end of year. Ya, if that money is invested for second year, maka itu namanya compound. Apa istilahnya? Bunga berbunga. Nilainya berbunga. Jadi future value sama dengan P kali 1 plus I dikalikan lagi 1 plus I untuk yang kedua, tahun kedua. Sehingga rumusnya menjadi berubah. P sama dengan 1 plus I pangkat 2. Karena 1 plus I-nya 2 kali. Karena 2 tahun kita itu. Nah, artinya kita mendapat satu formula yang sederhana sebetulnya. Berapapun tahun ke N, ya, tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, artinya N itu tahun ke-5 ya. Kalau N-nya 10 berarti sampai tahun ke-10.
dulu kita mau hitung nilai present value-nya itu mau kita hitung ke future, ya, dengan satu tingkat suku bunga tertentu dengan I-nya sama dengan 5%, ya, maka kita dapat formula sederhana bahwa future value atau future sum itu sama dengan present sum atau nilai sekarang dikali 1 plus tingkat suku bunga pangkat N. N itu adalah tahun keberapa kita akan mengakumulasi nilai ini. Compounding ya, artinya selalu terakumulasi, bukan single year ya, tapi terakumulasi. Nilai yang ada sekarang, tahun ke-1, ya kena lagi bunga tahun berikutnya, N kedua, kena lagi bunga N ketiga, dan seterusnya. Makanya karena itu 1 plus I kali 1 plus I itu 2 tahun, kali 1 plus I itu tahun ketiga. Artinya yang sekarang dikenakan lagi dengan bunga tahun berikutnya, dikenakan itu namanya compound. Ya, itu maksudnya. Nah, ini kira-kira, jadi kalau model diagram tadi, kalau kita invest, kita ngeluarin uang, tuh nilainya turun ke bawah. Lalu nanti biasanya kita melihat sampai tahun ke N itu future di tahun ke N, nilai future atau future sum di tahun ke N. Itu kita hitung dengan diagram sederhana bisa seperti ini. Nah, bisa juga kita merearrange equation-nya sesuai dengan economic engineering, itu polanya kita ngitungnya seperti ini ya. P untuk F dengan nilai, mencari P dari nilai F tertentu, mencari P dengan nilai F tertentu, ya, dengan I persen tertentu atau tertentu di tahun ke N. Ya. Itu rumusnya yang sebelah kiri tadi. P sama dengan F per 1. Jadi kalau kita balik, kita mau tahu present value-nya berapa. Maka nilai uang nanti dibagi 1 plus I pangkat N. Oke. Nah, net present value jadi bisa kita simpulkan nilai sekarang dari sejumlah uang, nilai sekarang itu P-nya, present sum, dari sejumlah uang F in the future, ya, yang diterima di masa mendatang, bisa tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, yang ditentukan dengan mendiskaunkan. Namanya discount factor, ya. Bahasa kitanya mendiskontokan nilai masa depan pada tingkat tingkat bunga tertentu, di mana uang tersebut bisa diperoleh selama 1 periode. Kalau saya buat persamaan yang tadi ya, future value sama dengan present value kali 1 plus I pangkat T, kalau tadi 1 pangkat N ya, itu sama, maksudnya T atau N itu sama di sini, maka saya bisa balik tadi formulasinya present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat T. Yang tadi disebut dengan discount factor atau faktor diskonto, mendiskaunkan nilai future ke nilai sekarang, itu terminologinya adalah, rumusnya adalah 1 per 1 plus I pangkat T. Itu yang kita sebut faktor diskonto atau discount factor. Jadi nilai kita yang di future itu akan kita kenakan dengan 1 nilai discount factor untuk memperoleh nilai present atau nilai sekarang. Kenapa? Karena semua uang harus disamakan nilainya ke nilai uang sekarang untuk kita menentukan atau bisa menjumlahkan, bisa mengkomparasi, ya. Karena nilai uang 5 tahun lagi kalau nggak kita present value kan beda tuh nilainya. Ya, kemarin saya bilang kita punya uang 1 juta hari ini sama 1 juta 10 tahun yang lalu. 1 juta 10 tahun ke depan belum tentu nilainya akan sama. Artinya tingkat kemampuan uang 1 juta itu membeli barang yang sekarang dan nanti 10 tahun lagi akan sangat berbeda. Ya. Kalau sekarang Anda punya Rp2.000 bisa beli Aqua 300 ml. Ya, Aqua gelas, Aqua botol dengan nilai 2.000. Tapi nanti 10 tahun lagi 2.000 kita kan ya, kita tetap punya uang 2.000 kita simpen. Ya. Anda ke warung atau ke toko Alfamart beli Aqua, harganya pasti udah tidak Rp2.000 lebih. Artinya ini barang yang sama, Aqua yang sama, diproduksi oleh perusahaan air minum yang sama, bahan bakunya juga air yang sama. Tapi uang kita udah tidak mampu lagi dengan nilai yang 2.000 ini bisa membeli Aqua tersebut. Mungkin 10 tahun lagi nilainya udah menjadi 5.000 atau bahkan 10.000. Kita nggak tahu.
Ya, itu yang namanya ada tadi nilai uang yang harus kita diskonverterkan ke nilai sekarang. Ya. Jadi caranya gimana memperoleh net present value? Dicari net cash flow-nya untuk tiap periode per tahun. Seperti yang kemarin. Contoh yang kemarin saya berikan beberapa. Nah, ini sebetulnya. Ini adalah arus kas bersih, net cash flow. Ya, kenapa disebut net? Karena ada cash in minus cash out. Paling bawah itu arus kas bersih. Bahasa Inggrisnya net cash flow. Cuman ini belum present value. Belum di present value kan. Jadi tahun kelima masih 180. Kalau di present value kan ke tahun ke-0, apakah 180 ini akan sama nilainya? Enggak. Pasti akan lebih kecil. Ya. Pasti akan lebih kecil. Oke. Jadi untuk memperoleh nilai NBP yang pertama kita cari net cash flow tadi contohnya ya. Setiap tahun 0 sampai tahun kesekian sesuai dengan durasi. Lalu hasil net discounted cash flow bisa positif, bisa negatif. Setelah kita present value kan? Jadi setelah kita present value kan dengan metode time value of money, ya, setiap net cash flow dibuat nilai present dengan rate tertentu. Kita belum tahu rate-nya. Rate-nya berapa? Nah, ini tuh dicari net present value sebagai jumlah dari present value yang ada dari setiap net cash flow. Lalu yang kedua, ini kita bicara, nanti habis ini kita akan bahas contoh sederhana. Konsep dari interest atau tingkat suku bunga. Interest is the difference. Jadi satu ini perbedaan dari value of an amount of money across two different time period due to opportunity cost. Ini konsep di ekonomi seperti itu sebetulnya. Jadi ada perbedaan value yang terjadi sehingga itu mengakibatkan terjadinya satu bunga interest. The interest rate concept serve as the basis for determining the change. Karena ada perubahan nilai tadi. Change in the value of an amount from one time period to another due to the opportunity cost. Jadi kan setiap tahun itu berbeda nilai kita, uang 2.000 perak itu ternyata berbeda. Nah itu yang akan dinyatakan dalam bentuk interest tadi, I-nya itu. Gitu ya. Interest has also been described as the price of money, nilai uang, harga dari satu uang, or the price of borrowing. Yeah, the interest rate is the ratio of the interest paid at the end of the compounding period yang berulang selama sekian tahun, compound to the amount incurred at the present time. That is the beginning of the compounding period. Jadi contohnya ini, a simple interest rate of 10%, artinya apa? For setiap uang rupiah atau dolar yang kita pinjam di awal tahun, ya, maka 10 cents must be paid as interest at the end of each year. Ya. Jadi kalau kita pinjam uang dalam konteks ini ya, contoh ini, ada simple interest rate 10% itu maksudnya apa? Kita minjam $1 yang kita pinjam di awal tahun, maka kalau dengan interest rate 10% dari setiap $1 itu kita harus kenakan ya, price of money tadi, price of borrowing, ya, sebesar setiap tahun sebesar 10 sen, karena setiap tahun itu 10%. Must be paid as interest at the end of each year. Jadi 1 Januari kita minjam uang $1. Ada interest rate 10%, maka $1 itu harus kita kembalikan. The price of borrowing, ya, harga dari kita meminjam, price of money-nya
cost of money itu 10% dari $1. Ya, kira-kira 10 sen at the end of the year. Demikian juga kalau jadi kita minjemnya $100. Ya. Maka di akhir tahun dengan tingkat suku bunga 10%, pinjaman kita dikenakan bunga. Bunganya menjadi 10% plus dikalikan $10. Kira-kira konsep sederhananya itu. Ya. Oke. Lalu yang perlu dipahami juga, di dalam satu kondisi ekonomi resesi itu, maka kalau kita menggunakan standar di Amerika, US Federal Reserve Board typically decrease the interest rates to discourage saving and encourage spending by individual. Jadi kalau resesi ekonomi itu artinya apa? Tingkat perputaran uangnya berkurang, orang jadi malas belanja. Ya, maka biasanya bank sentral di Amerika itu akan menurunkan tingkat suku bunga banknya supaya orang jangan naruh uang di bank. Ya. Tingkat suku bunganya dikecilin sehingga orang akan berusaha, kalau bank bunganya kecil ngapain kita naruh di bank kan gitu. Lebih baik kita ambil lalu kita investasikan ke tempat lain yang lebih bermakna atau bermanfaat dengan satu tingkat pengembalian yang lebih baik daripada kita taruh di bank. To discourage saving and encourage spending by individual. Jadi kenapa kalau Anda lihat ya tingkat pertumbuhan ekonominya menurun, di Indonesia juga sama. Itu tingkat suku bunga banknya ditekan. Kalau kondisi ekonomi itu ada resesi berarti perputaran uang melambat, transaksi ini berkurang. Kayak kemarin pandemi itu ya, pandemi itu mengakibatkan apa? Perputaran transaksi ekonomi itu berhenti. Lalu transaksi ekonomi berhenti, dampaknya apa? Ya produksi pabrik nggak jalan. Akhirnya keluar tuh kebijakan insentif. Pertama, banknya harus menurunkan tingkat suku bunga dulu supaya orang nggak tertarik taruh uang di bank. Yang kedua, pemerintah memberikan insentif. Ya, insentif dikasih tuh uang bantuan tunai langsung semua buat apa? Supaya orang itu belanja. Kenapa belanja? Kalau dia belanja, maka harapannya dia beli barang sesuatu, barang itu produksi barang dari Indonesia mengakibatkan pabrik tetap hidup, tetap berjalan. Ya, kalau enggak, siapa yang beli material produk pabrik ini? Ya, jadi dikasih bantuan seperti itu contohnya. In an overheated economy, kalau perputarannya terlalu cepat, ya, jadi bubble gitu ya, maka bank sentral akan meningkatkan tingkat suku bunga supaya direm, ya, supaya direm. Kalau dinaikkan tingkat suku bunga, orang daripada saya belanjain atau saya investasi macam-macam yang mengakibatkan ekonomi ini menjadi bubble, overheated istilahnya. Maka bank akan menaikkan tingkat suku bunga, mengambil uang di masyarakat untuk meredam. Jangan sampai dia meledak. Ya, artinya apa? Perputaran yang terlalu cepat juga bahaya. Jadi harus yang stabil. Ya, masing-masing negara memiliki stabilitas ekonomi tertentu. Ya, nggak bisa dipaksain langsung 10%. Bisa overheated ya. Sehingga harus ada satu keseimbangan. Disitulah peran bank sentral mengatur tingkat suku bunga dalam rangka menjaga inflasi dan supaya tidak terjadi resesi. The difference is often reflected The difference is often reflected in the minimum or marginal attractive or acceptable rate of return, MAR namanya. At the least interest rate that the system owner is willing to accept before undertaking an investment. Jadi kalau kita melakukan investasi, tidak semata-mata sebetulnya mempertimbangkan tingkat suku bunga, tapi ada namanya minimum attractive rate of return. Jadi ada satu nilai tambahan dengan mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan risiko. MAR is a function of the perceived risiko. Jadi risikonya dipertimbangkan. Nggak semata-mata uang di bank kita taruh, ya risikonya kecil itu kan, taruh di deposito gitu ya.
bank akan wajib bayarin itu bunga depositonya. Cuman bunga deposito diatur oleh bank sentral. Cuman kalau kita mau invest di luar bank, maka kita harus mempertimbangkan satu nilai risiko, ya. Nilai risiko yang dikaitkan dengan investasi dan opportunity cost of other option. Jadi MAR itu, ya, minimum or marginal attractive rate of return itu can range between 5 and 8% in developed nation. Di negara maju. Negara maju itu tingkat suku bunga MAR itu kecil 5 sampai 10, 5 sampai 8. Tapi di developing nation, di negara berkembang itu biasanya lebih tinggi, ya. Karena risiko investasi akan lebih besar di situ. Hingga tingkat MAR-nya, minimum attractive-nya, dia akan tertarik investment kalau tingkat suku bunga yang diperoleh itu semakin tinggi. Karena risikonya semakin. Anda pernah dengar istilah jargon, high risk, high return. Low risk, low return. Jadi semakin tinggi risiko yang akan terjadi, maka kita harus melihat ada return, benefit, tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Karena kita menghadapi risiko. Tapi semakin kecil risiko yang kita hadapi, maka yang kita peroleh juga benefitnya semakin kecil. Investasi yang risikonya kecil apa? Ya tadi deposito, taruh aja uang di bank, dimasukin deposito, itu adalah satu bentuk investasi yang risikonya paling kecil. Apalagi sekarang sudah dijamin oleh LPS, ya, lembaga penjaminan simpanan kita di bank, ya, dengan satu nilai tertentu dijamin nilai sekian, nanti berapapun terjadi kolaps, LPS akan menjamin, ya, garansi sampai nilai tertentu, sampai berapa miliar, 2 miliar, berapa miliar saya lupa. Nah, jadi itu bentuk investasi yang simpel, yang risikonya paling rendah. Nah, tentu kalau investor nggak hanya itu saja yang dilihat, tapi tadi ada satu minimum atraktifnya, yang setiap kondisi kasus bisa berbeda-beda. Model kayak Indonesia gini, yang orang investasinya aja bisa susahnya minta ampun, ya, dipersulit. Nah, kalau bisa dipermudah kenapa? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kan kira-kira? Di Indonesia itu jargon investor seperti itu. Jadi ngurus segala macam aja dipersulit. Kita mau bebasin lahan, kita mau kerjasama, dibikin susah. Ya, ada yang ngebolehin. Nah, itu bentuk satu ketidakstabilan. Ketidakstabilan suatu wilayah yang berdampak resikonya semakin tinggi. Sehingga kalau orang mau investor mau invest di situ, maka tentu akan menaikkan nilai risiko investasinya. Nah, tapi kalau yang sudah mudah proses investasi, dipermudah segala macam, ya, tentu tingkat risikonya semakin kecil, tingkat suku bunganya juga tidak semakin besar. Orang juga semakin tertarik, karena orang berbisnis itu intinya adalah yang stabil. Ya. Yang stabil. Bisnis itu yang penting stabil. Ada kepastian. Kalau Anda nggak pasti di dalam berbisnis, bagaimana Anda bisa memastikan Anda satu tingkat pengembalian yang tertentu yang bisa Anda peroleh? Karena tidak pasti. Nilai tidak pasti, hukum tidak pasti, ya, politik tidak pasti. Itu mengakibatkan risiko investasi akan semakin meningkat. Makanya di sini teorinya menyatakan MAR itu minimum attractive rate of return-nya, ya, kalau di negara maju, ya, lebih kecil jauh tuh, 5 sampai 8. Tapi ini negara berkembang, apalagi negara dengan penuh risiko, bisa 10, 15, bahkan 20%. Ya. Tergantung tingkat risikonya. The IRR kita masuk. The IRR method is one of the popular time discounted measure. Ya, lalu ada rate of return. Kita belajar satu-satu. Interpretation of rate of return. Ya, in the rate of return problem, ya, ROR ini, you seek an unknown interest rate. Kita nggak tahu interest rate-nya. Ya, yang jelas kita harus, ya, memperoleh nilai interest itu pada saat PV positif, ya,
dikurangi PV negatif sama dengan 0. Ya. Jadi pada saat net present value total itu sama dengan 0, itulah interest rate yang kita ingin tahu. This means that the interest rate atau E is an unknown parameter and must be solved or approximated. Jadi kita masuk internal rate of return, IRR. Jadi tingkat keuntungan yang diperoleh dalam persentase dari hasil suatu investasi terhadap nilai yang kita tanam di investasi itu. Kalau secara matematikal, ya, IRR secara matematik itu tingkat rate di mana NPV-nya 0 tadi saya bilang. Ya. Nah, karena kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu berapa sih I-nya, kan kita taunya NPV-nya harus 0, maka itu dicoba-coba untuk memperoleh NPV sama dengan. Nah, IRR sebaiknya harus lebih besar dari MAR tadi, masing-masing wilayah negara bisa berbeda-beda. Ini mencari IRR ya, diperlukan data, ya, cost estimate per period, ya, penyiapan, pengeluaran semuanya, perkara dan terusnya. Lalu nanti kalau udah ketemu total NPV-nya kita cari. Gimana caranya? Dengan satu formulasi NPV-nya 0. Ya, dengan cara coba-coba. Trial and error sebetulnya. Ya, trial and error. Nah, ada dua pendekatan. Karena cara trial and error biasanya kita uji coba nih. Kita coba pakai I nilainya X persen. Ya, lalu kita nyari I kedua X persen. Nanti ketemu dua nilai ini, ya, posisinya dia harus NPV 0. Maka ada dua cara. Untuk mengetahui satu nilai di antara dua titik yang kita ketahui, itu yang namanya interpolasi. Bila dua NPV hasil uji coba bertanda tidak sama, ada yang positif dan negatif, maka kita gunakan interpolasi. Artinya, yang satu dia positif, yang satu negatif. Maka in between itulah singgungan IRR di mana NPV sama dengan 0. Sedangkan kalau kita ketemu dua uji coba NPV positif-positif atau negatif-negatif, maka kita menggunakan ekstrapolasi. Jadi sebetulnya ini secara matematis dalam proses uji coba I1, ya, nanti saya kasih lihat contohnya. I1 kita akan peroleh NPV 1. Oh, positif. Dengan I1 misalkan kita coba 10%. NPV 1-nya dengan I 10% keluar tuh. Total NPV sekian. Itu kita sebut NPV dengan I1. Lalu kita coba lagi NPV kedua dengan I yang kedua. Jadi coba. Misalkan kita yang sebelah I1 tadi I1-nya 10%, I2-nya 20%. Ya, ternyata negatif. Artinya proses investasi kita ini diantara, jadi IRR-nya kan sama dengan pada saat NPV total NPV 0. Maka kalau kita asumsikan ini satu garis lurus linear, maka IRR itu nilai I-nya itu pada saat 0 adalah in between NPV 1 dan NPV 2. Dengan cara ini kita bisa memperoleh memperoleh nilai IRR dengan cara yang namanya interpolasi. Ya, interpolasi tadi apa? Bila dua NPV hasil uji coba bertanda sama, tidak sama, positif negatif atau negatif positif, maka nilai IRR atau nilai I-nya in between itu. Ya. Yang satu positif negatif atau yang satu negatif, satu positif. Pasti garis ini akan melewati I, ya, di mana NPV sama dengan 0, ya NPV sama dengan 0 di sini kan. Ini sama dengan 0. Nah, inilah nilai interest rate di mana I-nya itu kalau dimasukkan seluruh total NPV kalau kita hitung itu 0. Ya. Rumusnya begini, IRR sama dengan I1 plus I2 minus I1 NPV 1 bagi NPV 1 minus NPV 2. Nah, ini nanti kita cari NPV diambil nilai mutlaknya. Yang kedua adalah ekstrapolasi. Kasusnya gimana? Kasusnya kita coba I1 dapat NPV positif. Kita coba I2 dapat NPV 2 positif. Berarti nilai IRR kita di luar dua titik I1 I2 dicoba kita. Jadi namanya ekstrapolasi. Untuk mendapatkan nilai ini
kita peroleh dengan cara rumus di bawah. IRR sama dengan I2 plus I2 minus I1 dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah cara untuk kita memperoleh dengan satu metode pendekatan ya, untuk memperoleh nilai IRR. Jadi IRR adalah satu tingkat suku bunga tertentu yang kalau kita masukkan ke seluruh nilai NPV kita sejak tahun 0 sampai tahun terakhir, itu menghasilkan NPV-nya 0. Oke? Nah, ini contoh exercise. Dari suatu rencana investasi gedung, katakanlah nilainya simple, 200. Ini akan dibangun pada tahun ke-0. Jadi tahun ke-0 kita ngeluarin uang bangun gedung 200. Setelah itu, gedung itu kita sewakan. Penerimaan dari menyewakan gedung selama 5 tahun, ya, mulai dari akhir tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, secara berurutan adalah 45, 125, dan seterusnya, sampai 160 di tahun ke-5. Sedangkan biaya operasional selama 5 tahun, sejak tahun ke-1 sampai 5 adalah 25 dan seterusnya sampai angka biaya operasional 80 di tahun ke-5. Tingkat suku bunganya itu 10% per tahun. Ya. Hitung kelayakan investasi dengan memperhitungkan NPV, IRR, Net Benefit Cost Ratio, Profitability Index, dan Payback Period, dan Rate of ROI-nya. Nah, pertama kita mesti cari tahu dulu NPV-nya. Oke? Kita pakai tabel ini. Ini tabel sederhana. Pertama kita bikin arus kasnya dulu. Ya, arus kasnya ini saya bikin dalam bentuk baris ya. Kalau kemarin saya bikinnya per tahun dalam bentuk kolom. Kasus yang arus kas sebelumnya. Kalau sekarang saya bikin baris. Karena tahun ke-0 kita investasi bangun gedung nilainya 200. Oke. Belum ada biaya operasional. Berarti tahun ke-0 hanya mengeluarkan uang cash out-nya 200 terkait investasi. Tidak ada cash in-nya. Berarti net cash flow kita atau arus kas kita itu minus 200. Kita mengeluarkan uang, jadi minus 200. Tahun ke-1 gedung sudah jadi, akan dioperasikan, disewakan. Ya. Disewakan ada cash in dari biaya sewa pertama, tahun pertama 45, mungkin okupansi rate-nya belum penuh. Ya, dari sekian lantai baru sebagian, ya hanya 45. Maklum, nggak langsung bisa penuh kan okupansi rate itu. Biayanya sudah keluar, besar 25. Biaya apa? Biaya operation dan maintenance-nya. Sehingga net cash flow kita 45 minus 25 sudah positif. Demikian juga tahun kedua ada cash in, pada pendapatan dari sewa gedung, ada biaya operasional sebesar 50. Jadi ini net cash flow-nya, arus kas bersih kita 75. Ini kita hitung semua sampai tahun kelima. Oke? Lalu kita tahu ada yang namanya discount factor. Diskon factor dengan I sama dengan 10% tadi, tingkat suku bunga I sama dengan 10%. Nah, ini tingkat suku bunga I ini, jangan lupa diskon factor itu adalah 1/1 plus I pangkat N. Ya. Jadi kalau diskon factor ini kan 1/1 plus I pangkat N. Kalau I-nya 10%, ya, berarti ini 1 plus 0,1, 1,1. Pangkat N, N itu masih tahun ke-0. Berarti masih berapapun dikalikan pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka 1/1 plus I pangkat N itu di tahun ke-0 itu pasti nilainya 1. Ya. Kalau nilainya 1, inilah diskon factor kita 1. Sehingga present value-nya itu sama dengan future value-nya di tahun ke-0 itu minus 200 kali diskon factor-nya 1 sama dengan minus 200. Oke, masuk tahun ke-1. Net cash flow-nya 20. Kita hitung menggunakan rumus diskon factor dengan I10 di tahun ke-1. Diskon factor-nya 1/1 plus I-nya 10%, pangkat N 1. Jadi 1/1 pangkat 1. Jadi sama aja 1/1,1 kan. 1/1,1 itu sama dengan 0,91. Diskon factor dikalikan dengan F-nya. F itu uang yang net cash flow kita di tahun ke-1, tahun depan. Kita terima bersih 20. 20 kali 0,91 sama dengan 18,18. Itu ya uang 20 di uang sekarang kan ke tahun ke-0. Ya, uang 20 di tahun ke-1 disekarangkan tuh menjadi 18,18 kalau
tingkat suku bunganya 10%. Oke, jadi 20 tahun depan, di tahun sekarang kan, itu jadi 18,18. Cuman. Sekarang masuk ke tahun kedua, ada net cash flow 75. Diskon faktor tahun kedua berapa? Ya 1/1 plus 10% pangkat 2. Itu kira-kira 0,83 diskon faktor. Dikali 75. Jadi 61, dan seterusnya. Oke, sampai dapat tahun kelima. Present value tahun kelima berapa? Ya. Bayangkan, Anda terima net cash flow tahun kelima 80. Ternyata dengan tingkat suku bunga 10%, kalau di tahun 0 kan, itu cuma 49,67. 80 yang kita terima di tahun kelima. Ya. Kalau kita tahun 0 kan, itu dinilai sekarang, uang kita 80 itu sama aja di tahun sekarang cuma 49,67. Nah ini kita jumlah. PV kumulatif dapat 55,51. Itu yang kita sebut total NPV. Salah satu kelayakan, parameter kelayakan investasi, yang pertama adalah total NPV-nya harus positif. Ya. Kalau Anda punya perbandingan dua investasi, yang satu NPV totalnya adalah 55, Anda punya alternatif kedua yang satu lagi 100, maka kemungkinan besar Anda akan memilih yang mendapat total NPV yang lebih besar. Positif yang lebih besar, itu 100. Tapi kalau misalnya kayak yang satu total NPV-nya minus 55, ya, atau minus 100, yang satu total NPV-nya cuma 55, ya Anda prefer ngambil yang 55 positif dibanding yang total NPV-nya minus 100. Itu ya. Jadi satu parameter sudah bisa kita putuskan. Total NPV-nya ini 55,5. Ini cara menghitungnya tadi yang saya jelaskan. Ya, untuk mendapatkan NPV. Nah, sekarang kita mau tahu tentang IRR-nya. Kita mau tahu IRR-nya dulu, ya. IRR-nya berapa? IRR-nya caranya begini. IRR itu sama, kita sampai memperoleh net cash flow-nya. Mulai tahun ke 0 sampai tahun ke 5, ya. Net cash flow kita dapat, lalu kita uji coba. Kita nggak tahu I-nya berapa nih, yang menghasilkan NPV totalnya 0. Kita belum tahu. Ya. Kita uji coba. Kita masukkan angka 15% untuk I1. I1 15%. Lalu kita hitung. Dengan I1 15%, tahun ke-0 diskon faktornya 1. Tahun ke-1 0,87, tahun kedua sama seperti tadi kan. Ya. Cuman sekarang I-nya 15% ya, bukan 10%. Dari sini kita dapat PV setiap tahun dengan menggunakan I1 sebesar 15%. Ya. PV 1 tahun ke-0 minus 200, PV 1 tahun ke-1 17,39. PV 1 artinya present value di tahun tersebut dengan tingkat suku bunga yang pertama 15%. Dapat kita jumlahin nih, total NPV dengan interest rate 15% diperoleh angka 21,65. Oke. 21,05 positif. Sekarang kita uji coba. Kita uji coba pakai interest rate kedua, I kedua itu 20%. Ya. Dengan 20%, maka kita bisa hitung diskon faktor yang 1/1 plus I pangkat N atau pangkat T, di mana T-nya berubah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dapat diskon faktor untuk I20 setiap tahun dikalikan dengan net cash flow-nya. EP2 artinya present value di tahun bersangkutan dengan interest rate kedua. Dapat. Lalu kita jumlahkan. Ketemu angkanya minus nih. Minus 6,02. Nah, kita ingat tadi ya, kalau I coba-coba 1 dapat NPV 1 positif, lalu I coba-coba kedua dapat NPV kedua negatif, maka bisa dipastikan nilai interest rate kita, IRR kita, di mana NPV sama dengan 0, in between I1 15% sampai I2 20%. Ya, berarti dia di antara dua itu. Di antara dua itu, ya, IRR berarti in between I1 dan I2.
Sehingga kita gunakan rumus interpolasi. Karena di antara IRR-nya di antara dua itu sebetulnya. Oke. Sehingga kita bisa peroleh dengan rumus ini IRR sama dengan 18,9115%. Oke. Nah, anggaplah MAR-nya tadi di atas 10-15%, ini lain ya. Cuman ternyata kan saya bilang ini kan pendekatan ya. Mencari IRR dengan pendekatan asumsinya coba-coba I1, I2 dapat NPV1, NPV2, NPV1-nya positif, NPV2 negatif, kita pakai rumus interpolasi. Ternyata kalau kita hitung secara rumus, Anda pakai Excel nih, saya coba pakai Excel ya. Saya share nih Excel saya. Ya. Kalau saya pakai Excel, saya bisa keluarin IRR yang seharusnya. Udah kelihatan ya Excelnya? IRR yang seharusnya itu 18,8254. Ya. IRR yang seharusnya itu 18,8254. Ya. Sedikit berbeda ya dengan IRR yang kita peroleh menggunakan ini yang tadi. Nah, ini yang kita gunakan tadi kan, 15%, 20%. Ternyata IRR-nya sedikit berbeda. Ya. 18,9115. Padahal seharusnya 18,8254. Oke? Nanti Excel ini saya berikan ke Anda juga ya, sebagai bahan exercise ya. Karena di Excel ya bisa Anda mencari IRR itu tinggal masukin rumus IRR sama dengan rumusnya simpel aja sebetulnya. Contoh di atas ini saya pakai rumus IRR sederhana. Ya, IRR sama dengan E5 sama E10 net cash flow dari yang minus 200 sampai yang 80. Anda enter keluar IRR dari Excel 18,8254. Oke. Padahal pakai interpolasi linear kita peroleh 18,9115. Agak sedikit berbeda ya, ada selisih nih, selisih 0,0 sekian persen. Pertanyaan saya, kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa beda? Padahal pakai rumus. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dia beda? Ada desimalnya, Pak? Desimal enggak, ini semuanya desimalnya saya bikin desimal sebanyak-banyak. Ini semua rumus tuh. Artinya desimal ini kalau digedein, tetap aja selisihnya 0,0861%. Bukan kalah desimal di belakang komanya, bukan. Karena ini nggak saya round up atau round down. Yang bisa jawab? Kuncinya tadi saya bilang, itu adalah satu pendekatan. Dengan menggunakan interpolasi linear atau ekstrapolasi linear. Itu problemnya sebetulnya. Kira-kira ada yang bisa jawab kenapa? Saya balik ke gambar tadi. Jadi kenapa jadi masalah? Walaupun tidak masalah banget, ya, tapi tetap ada delta, ya, ada perbedaan tadi sebesar 0,0 sekian persen. Kenapa? Karena ya, jawabannya ini. Jawabannya ini. Tadi kita menggunakan pendekatan namanya interpolasi linear. Kita anggap nih ya, NPV 1 dengan NPV 2 yang dihasilkan oleh interest rate 1 dan interest rate 2 itu hubungannya ya itu adalah linear. Jadi garis yang kita asumsikan itu kita anggap linear, sehingga kita bisa gunakan rumus interpolasi
linear. Ini adalah rumus interpolasi linear yang bisa kita gunakan kalau garis yang menghubungkan antara NPV1 dengan NPV2 itu linear. Faktanya, ternyata garis yang menghubungkan NPV1 dengan NPV2 dengan rumus yang ada ini itu tidak linear. Kalau linear tuh misalkan rumusnya Y sama dengan AX plus B. A-nya koefisien, X-nya adalah X tadi, linear. Linear itu artinya hubungan Y sama dengan X. Linear, garis lurus. Kalau dia positif, Y sama dengan AX plus B, dia naik garisnya dari kiri ke kanan. Dari kiri bawah ke kanan atas. Itu hubungannya positif. Kalau ini hubungannya negatif. Dari kanan atas, dari kiri atas ke kanan bawah. Itu ya. Tapi dianggapnya linear, makanya kita menggunakan rumus interpolasi linear. Padahal faktanya, kalau kita gunakan rumus tadi, NPV1 untuk mencari NPV1, mencari NPV2 dari I1 dan I2, itu faktanya tidak linear. Faktanya tidak linear. Artinya hubungan NPV yang kita peroleh, ini kita masukin I1, keluar NPV1. Kita masukin I2, keluar NPV2. Kita masukin I3, keluar NPV3, dan seterusnya. Bentuk garis yang dibentuk antara dua hubungan terujung NPV dan NPV2 itu tidak linear sebetulnya. Tetapi seperti yang garis hijau ini, dia non-linear. Jadi faktanya non-linear, tapi kita gunakan pendekatan yang paling sederhana, linear. Mengakibatkan apa? Kalau dia yang linear ya dibandingkan dengan linear, pasti ada deltanya tadi. Yang saya bilang selisihnya 0,0 sekian persen. Nggak terlalu jauh, cuman lumayan. Ya, jadi dasarnya itu apa terjadi perbedaan. Kalau kita hitung betul dengan menggunakan rumus IRR, ya, bukan pendekatan dengan ekstrapolasi atau interpolasi, maka akan terjadi delta. Cuman dengan interpolasi atau ekstrapolasi, sebetulnya tetap bisa lebih akurat. Caranya gimana? Dia bisa jawab. Tetap kita boleh gunakan interpolasi linear atau ekstrapolasi linear. Walaupun faktanya garis yang menghubungkan antara NPV1 dengan NPV2 ini adalah non-linear. Caranya gimana? Ya. Jadi ini saya kasih contoh bagaimana hubungan antara setiap NPV dari I yang kita uji coba ini satu-satu, ini dapat NPV ya, dengan yang linear dan yang non-linear. Ya. Yang linear itu yang warna biru. Yang garis itu non-linear. Kalau kita sandingkan, ada deltanya tuh. Ada deltanya. Nah, ternyata dia bisa dikecilkan. Bisa dikecilkan dengan cara ini Anda coba I1 sekian ya, NPV1. I2, NPV2 sekian. Dapat nih ya, masing-masing. Lalu, kita ketemu nih IRR-nya. I tengah-tengah ini kira-kira berapa? Walaupun nggak benar. Jadi kalau tadi, ya, I1 15%, I2 20%, ya, dapat IRR-nya 18,915. Ini pakai interpolasi ya. Nah, sebetulnya Anda bisa reduksi deltanya dengan cara Anda ambil lagi I, coba-coba yang berikutnya dengan cara yang sama. Cuman Anda dekati ke angka IRR yang hasil uji coba I1 dan I2. Kan tadi di sini 18,9%. Di sini 15, di sini 20. Berarti kita bisa memperkecil delta merah ini kalau apa? Kalau I kita deketin lagi ke angka yang 18,9. Ya, kita coba, kita ambil I yang berikutnya sekarang. I1 yang step kedua. Kalau tadi 15, ini kan 18,9.
Kita ambil di sini misalkan 18%. Jadi I1 18%, Anda hitung dengan cara yang sama, dapat NPV yang berikutnya. Lalu di sini kan 18,9, Anda ambil I kedua itu 19%. Jadi akan dekat sekali. Semakin kecil delta, semakin kecil kerapatannya antara I1 dengan I2, maka nilai NPV-nya juga akan semakin dekat. Yang mengakibatkan yang linear ini akan mendekati garis yang non-linear, akan semakin dekat dengan non-linearnya, sehingga errornya akan lebih kecil lagi. Coba Anda uji coba aja. Ini Anda masukin sekarang, ini kan tadi IRR 18,9. Anda nanti di rumah coba aja, Anda masukin ini 18%. Ya. Di sini Anda masukin 19%. Anda hitung ulang semuanya, lalu Anda interpolasi. Pasti ini hasilnya mendekati 18,82. Jadi errornya akan lebih sedikit. Walaupun masih ada error, tapi akan jauh lebih toleran. Ya. Jadi gitu. Itu salah satu solusi. Ya, kita nggak perlu pakai Excel yang canggih. Kita tetap manual. Ya, cara hitungnya manual. Tapi supaya errornya lebih kecil, kita dekatkan I yang step berikutnya, I coba-coba berikutnya, ke yang angka IRR yang sudah kita temukan pertama, yaitu mendekati yang 18,9. Ambil aja 18%. Lalu I kedua yang berikutnya ambil yang 19%. Dapat 2 NPV, Anda masukkan rumus interpolasi ini, Anda akan memperoleh angka IRR yang pasti akan lebih mendekati ke yang seharusnya, yaitu 18 yang seharusnya ini yang warna merah, 18,8254%. Ya. Mungkin beda digitnya kan. Jadi 0,0000 sekian persen perbedaannya, karena udah deket sekali antara yang seharusnya. Kira-kira itu jawabannya ya. Jadi untuk mencari IRR dengan cara tidak menggunakan formula Excel sebetulnya ada caranya lebih mudah. Ya, tadi tetap menggunakan interpolasi atau ekstrapolasi, hanya Anda ada step kedua, yaitu memperkecil jarak antara I dengan IRR-nya. Baik I1 maupun I2-nya didekati lagi ke IRR uji coba pertama. Itu akan menghasilkan delta atau perbedaan yang lebih kecil lagi. Karena apa? Mendekati linearnya ke arah non-linear yang semakin dekat. Jadi non-linearnya kalau kita bagi-bagi lebih kecil, seakan-akan jadi linear. Oke? Nah, yang ketiga sebetulnya tadi kita akan menghitung namanya payback period. Ya, sebentar. Oke. Ada payback period, ya, pengembalian investasi, ya, berdasarkan net cash flow nih. Anda hitung, Anda akan ketemu nih 4 tahun plus 15/85 kali 12 bulan. Lalu rate return of investment itu total CIF, cash inflow minus total cash outflow dibagi total cash outflow. Jadi 31,2%. Jadi pakai tabel yang tadi, Anda hitung pakai rumus ini, total cash inflow dikurang total cash outflow dibagi total cash outflow. Total NPV tadi udah kita hitung 55,51, lebih besar dari 0, positif. Lalu net benefit cost ratio, rumusnya NPV yang positif. Jadi kita dapat di tabel tadi, ada jumlahkan total NPV yang positif berapa, lalu Anda bagi dengan total NPV yang negatif berapa. Total NPV positif, ya, dibagi negatif kan cuma 200. Yang lainnya itu positif, jadi 295,51 dibagi 200 itu 1,3. Net benefit cost ratio, jadi benefitnya lebih tinggi dari cost-nya, artinya di atas 1, maka dia layak. Ya. Lalu ada namanya profitabilitas indeks atau profitabilitas indeks, yaitu NPV positif dibagi NPV investasi. Jadi NPV investasi itu yang di awal investasi saja, beda dengan benefit cost ratio. Kalau benefit cost ratio, kalau misalkan ternyata tahun kedua kita masih menghasilkan present value yang negatif, tahun pertama masih present value negatif, maka di situ perbedaannya. Jadi sudah operasional, tapi net cash out, net cash in dan minus cash out-nya masih negatif. Walaupun bukan investasi, bisa saja terjadi kan, operasional tahun pertama,
operating cost-nya masih lebih besar dibanding revenue-nya, sehingga mengakibatkan present value-nya, net present value-nya di tahun ke-1 bukan akibat investasi, akibat operasional masih negatif. Sehingga di sini negatifnya 200 plus sekian, ya. Beda dengan yang profitabilitas, dia lebih mengarah ke semata-mata investasinya saja. Investasinya berapa? Hanya itu aja yang dilihat. Nanti tahun berikutnya ada operating cost yang negatif, nggak dilihat. Itu bedanya antara PI dengan net benefit cost ratio. Habis ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya saya lanjutkan dengan namanya depresiasi. Ya, depresiasi. Jadi apa itu depresiasi? Itu di dalam akunting. Kita sering mendengar istilah depresiasi, kan? Penyusutan. Penyusutan. Jadi sederhananya konsepnya begini. Anda beli handphone. Anda beli handphone ya. Anda beli handphone nilainya 10 juta. Handphone itu ada umurnya secara akunting. Kira-kira kalau alat-alat IT begini waktunya cepat 3 tahun. Ya, 3 tahun. Jadi, kalau secara akunting, kita menghitung handphone kita beli 10 juta di sekarang, itu secara akunting tidak langsung kita catatkan sebagai biaya 10 juta. Kenapa? Pada saat Anda membeli handphone ini, seharga 10 juta, sebetulnya Anda hanya memindahkan bentuk uang dari uang tunai menjadi bentuk barang. Ya. Tidak ada biaya yang Anda keluarkan. Misalkan, Anda beli handphone, masih disegel nih, nilainya 10 juta. Hari itu juga, atau besoknya, ini masih disegel ya, gini, Anda balikin. Pak, saya tukar. Yang kemarin belum saya buka. Artinya, Anda dan tukang penjualnya setuju, oke. Yang 10 juta dia balikin. Mungkin trade-nya adalah, trade-off-nya Anda beli handphone lain. Tentu dia mau. Artinya nilai handphone ini tidak berubah. Walaupun kemarin Anda keluarkan uangnya. Cuman hari ini Anda kembalikan handphone yang masih disegel, tidak dibuka sama sekali. Dengan niatan Anda mau cari handphone yang lain, ini tetap dihargai pasti sama si pembelinya. Oleh si penjualnya dengan nilai yang sama. Artinya belum ada biaya yang keluar. Itu konteks sederhananya. Artinya, kalau Anda beli handphone 10 juta secara akunting, itu baru menjadi biaya, itu nanti tahun depan. Berapa biayanya? Tidak langsung 10 juta. Kenapa? Karena tahun depan, kita asumsikan, ini siklus biayanya ini akan butuh waktu 3 tahun untuk menjadi 0. Artinya, tahun depan, itu kita mengeluarkan biaya sebesar 1/3 dari 10 juta di dalam pembukuan. Ya, di dalam pembukuan kita mengeluarkan biaya. Jadi biayanya baru dikeluarkan tahun depan, sebesar 1/3-nya. Logikanya apa? Kalau tahun depan Anda jual handphone ini, paling tidak itu masih dihargai 2/3-nya. Faktanya kan begitu. Tidak langsung 0 kan? Paling tidak ada nilainya 2/3 dari Anda beli. Artinya, dia yang Anda keluarkan, kalau Anda jual handphone itu, ya cuma 1/3. Kalau Anda jualnya tahun depan. Anda bisa balikan lagi 2/3-nya menjadi uang yang Anda miliki sekarang. Tahun kedua, Anda akan kena lagi depresiasi sebesar 1/3. Jadi sampai tahun kedua, Anda sudah hilang 2/3 nilai handphone ini. 2/3 dari 10 juta. Artinya di akhir tahun kedua, Anda jual handphone ini, Anda masih punya nilai 1/3 dari 10 juta. Nggak mungkin nggak ada nilainya. Kan masih ada nilai, 43 juta paling nggak. Itu di akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga. Secara pembukuan, baru di akhir tahun ketiga, keluar lagi 1/3, itu 0. Dicatatkan di pembukuannya 0. Itu yang kita sebut depresiasi. Jadi penyusutan. Jadi kita sebar biaya atas uang yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tersebut selama umur perkiraannya. Kalau handphone 3 tahun. Komputer juga mungkin 3 tahun. Karena alat elektronik itu cepat sekali. Ya, cepat sekali keluar teknologi baru dan lain-lain. Mobil bisa 8 tahun. Ya. 5-8 tahun. Rumah mungkin 20 tahun. Sampai
Rumah itu depresiasi ya. Rumah itu terdepresiasi. Bisa 20, 30 tahun. Kalau tanah tidak terdepresiasi, tanah itu bisa meningkat ya. Beda dengan fasilitas atau aset yang lain, tanah itu malah meningkat, tidak terdepresiasi. Karena harga tanah selalu nambah, nggak pernah harga tanah kurang. Ya. Nah, metode depresiasi ini macam-macam. Yang tadi saya bilang, kalau kita umur handphone 3 tahun, maka dikenakan penyusutan per tahun sepertiga, itu namanya depresiasi straight line method, atau metode garis lurus. Pada saat kita menghitung arus kas kemarin, waktu kita yang urusan pabrik tadi, alat pabrik, kan saya gunakan depresiasi dengan metode straight line method. Tujuannya apa? Untuk menghitung. Jadi biaya itu tidak langsung keluar, biaya itu didepresiasikan. Nah, waktu kita menghitung keuntungan, biaya itu keluar, baru dihitung biayanya. Pada saat keuntungannya pada saat menghitung keuntungan, baru biayanya kita hitung berbasis depresiasi. Padahal uangnya sudah kita keluarin dari kemarin, cuman kan dia berubah bentuk. Jadi pada saat kita menghitung keuntungan, itu berbasis depresiasi dari alat yang kita beli. Tapi habis itu depresiasi kita reverse. Nah, cara menghitung depresiasinya yang paling sederhana, yang pertama namanya metode garis lurus atau straight line method. Kalau straight line method dia setiap tahun linier. Kalau dia 3 tahun dibagi 3, jadi sepertiga. Ya. Kalau dia 8 tahun, ya dibagi 8. Ya, per tahun itu seperlapan dibiayakan, dicatatkan sebagai biaya. Demikian juga kalau aset yang lain sampai 20 tahun ke 30 tahun. Nah, sebetulnya juga ada metode yang lain ya, metode non linear ya, double. Tapi kita jarang pakai itu ya, tergantung kasusnya. Biasanya aset-aset yang simbol-simbol itu ya biasanya linear aja, contohnya seperti itu. Ya. Nah, ini ada tugas ya yang saya minta nanti dikumpulkan minggu depan. Bukan Kamis ya. Minggu depan kita kuliah hari Selasa ya. Harusnya. Hari Selasa. Nanti saya perbaiki. Harusnya Selasa ya. Selasa minggu depan ini tugas kedua saya bilang ya. Tugas kedua. Tugas kedua ini soalnya. Investor bangun ruko di atas lahan milik orang gitu ya. Estimasi kostennya dan seterusnya. Ini nanti tolong Anda kerjakan. Nah, ini juga ada dua soal ya. Yang kedua adalah soal kedua ya seperti ini. Anda hitung semuanya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke ini yang berikutnya. Pak, mau tanya satu Pak. Nah, silakan. Ini kan kita berbicara penyusutan dalam akuntansi Pak. Ya. Sementara Pemda kan punya aset mobil seperti yang Bapak katakan Pak. Rata-rata umurnya di atas 10 tahun Pak. Ya. Tapi dalam pelelangannya Pak, dia kan dipatok 30. Tapi kan 30 juta maksudnya Pak. Tapi dasarnya kita tidak tahu apa dasar penilaian itu Pak. Sementara mobilnya sudah 10 tahun Pak. Tetapi dia pelelangannya melalui pelelangan unit Pak. Tapi untuk mendapatkan itu mobil yang sudah umurnya 8 tahun lebih Pak atau 10 tahun lebih Pak. Kenapa harganya itu menjadi naik Pak dalam pelelangan Pak? Bukannya Pak. Terima Ini kasih, contoh Pak. sederhana misalkan ya. Secara accounting, mobil itu misalkan 8 tahun. Ya sebetulnya tidak semua mobil depresiasi sama. Bisa berbeda-beda. Tapi saya anggap rata-rata itu cara menghitungnya kalau accounting itu 8 tahun. Tapi kalau mobil itu di tahun ke-8 Anda jual, tidak berarti nilainya 0. Karena mobil itu bisa aja dengan perawatan masih berfungsi. Kalau nilai 0 itu artinya sudah nggak ada nilainya ya. Faktanya, waktu kita mau gunakan mobil itu masih berfungsi, masih bisa jalan. Gitu. Tapi secara nilai ekonomian, secara accounting, dia sudah dianggap 0. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Anda punya mesin, tadi mesin pabrik, ya,
belinya 1 miliar, di tahun ke-8 harusnya secara pembukaan 0. Mesinnya emang udah rusak. Ini misalkan alat berat. Alat berat ini rusak. Tapi sejelek-jeleknya itu alat berat di kilo aja masih bisa kan? Itu yang kita sebut namanya salvage value. Nilai sisa yang sebetulnya secara nilai masih bisa dimanfaatkan dengan sudut pandang orang yang berbeda. Walaupun sudah tidak berfungsi, walaupun sudah rusak, itu pun masih bisa apa istilah dikanibal gitu ya. Begitu dikanibal, dipretelin satu-satu, dijual, masih ada nilai sisanya. Iya masih ada. Sejelek-jeleknya dibawa ke yang tukang jualan besi ya, di kilo masih bisa. Sejelek-jeleknya. Artinya itu yang kita sebut, contoh kasus kemarin di Carus As kita itu namanya salvage value. Nilai sisa. Karena faktanya nilai sisa itu bisa terjadi. Saya kemarin jual mobil di kantor. Mobil itu secara pembukuan harganya itu 100 juta. Secara pembukuan masih ada nilainya 100 juta karena belum habis, tapi dijual. Tapi waktu dijual karena kondisi ekonomi kurang baik segala macam, pandemi, orang beli mobil juga males. Akhirnya mobil itu terjual dengan harga 85 juta. Nah ini kan menarik, beda dengan ada cerita. Itu secara pembukuan harusnya masih 100 juta nilainya, tapi kondisi ekonomi tidak menarik, orang belinya 100 juta nggak ada yang mau, 85 juta. Mengakibatkan secara pengukuhan, tertulisnya itu rugi sebesar 15 juta. Iya, karena harusnya nilai pembukuan 100 juta, kita hanya mampu menjual 85 juta, berarti ada kerugian 15 juta. Demikian juga kalau tadi kasus Anda mobil secara pembukuan sudah 0. Tetapi ternyata waktu Anda jual masih ada nilainya. Nilainya katakanlah 30 juta. Maka 30 juta itu dianggap keuntungan kalau secara perusahaan. Karena nilai nolnya itu tidak terjadi. Ya, salvage value-nya 30 juta dianggap keuntungan. Nah, secara pembukuan, keuntungan pun kena pajak. Pajaknya bisa 20-25%. Karena apa? Pembukuannya harusnya 0. Tapi ternyata Anda masih mampu menjual barang atau mobil itu senilai 30. Maka 30 juta itu kena pajak. Kalau yang tadi, saya rugi 15 juta, mestinya 100, saya jual 85, yang 85 juta ya nggak kena pajak. Karena itu masih bagian dari aset yang kita miliki. Cuman berubah bentuk. Yang darinya mobil menjadi uang. Yang harusnya nilainya 100, cuma 85. Berarti kena kerugian sebesar 15 juta. Tapi tidak dikenakan pajak atas keuntungan. Karena itu bukan keuntungan, malah rugi. Ya, keuntungan kalau nilai jualnya melebihi nilai buku. Nah, selisihnya itu menjadi keuntungan. Kira-kira gitu. Jadi memang tidak selalu nilai buku itu mengakibatkan faktanya akan habis uangnya. Nilai uangnya enggak, masih kemungkinan ada. Tapi bisa juga kemungkinan lebih rendah dari nilai bukunya seperti tadi contoh kasusnya. Tergantung market ya, supply demand-nya. Mendadak banyak yang membutuhkan, ya orang berlomba-lomba. Berarti demand-nya lebih besar dibanding supply-nya. Demand-nya lebih besar, orang banyak mencari, harganya meningkat. Ya, itu contoh ya, tergantung kondisinya, nggak bisa kita. Kira-kira itu jawaban saya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ramadhani, raise hand, silakan. Iya Pak, izin Pak. Ya. Pertama saya menanya ini Pak untuk alat tukar kita Pak. Ya. Kayak uang Pak, itu masuk terdepresiasi nggak Pak? Enggak. Kena nggak Pak? Enggak. Karena kan di nilai mata uang itu kan ada penyusutan Pak. Ya. Artinya untuk ibaratnya itu dalam ini masuk ke sistem pemerintahan sedikit ya Pak. Artinya di sana kan ada nilai penyusutan. Terus kenapa nggak ada solusi ya Pak? Misalnya kita ganti nih alat tukar kita tuh dengan emas, karena dimanapun di dunia emas ini nggak akan berkurang nilainya Pak. Itu kalau pemahaman saya ya Pak. Karena di zaman dulu kan alat tukar orang kan dengan emas Pak, perak gitu Pak. Betul. Sekarang kita dengan uang setiap tahun nilai tukarnya berkurang Pak.
ditambah lagi kita menurut saya transaksi keuangan di Indonesia itu belum masuk dalam tahap merdeka, Pak. Karena beda bank aja itu udah disikat lagi, Kak, Pak, ke uang kita, Pak, gitu. Jadi bisa dibilang kasarnya itu kita di masyarakat ada dirampok secara halus, Pak, gitu, Pak. Yang tadi Pak Ramadhani sampaikan, prinsipnya saya setuju, Pak. Memang ini kan masalah stabilitas nilai. Iya, Pak. Yang faktanya nih, Pak. Memang uang rupiah kita tidak stabil, tidak kuat, kalah dengan yang lain. Yang paling stabil apa? Ya emas. Sama seperti zaman dulu, emas itu yang paling stabil. Kalau kita mau ganti emas semua sebetulnya lebih bagus. Akan sangat kuat dan sangat stabil. Artinya transaksi kita tidak ada yang bohong kan? Iya, Pak. Sekarang gini, Anda punya uang kertas nilainya 10.000. Harusnya di bank sentral kita itu benar-benar ada yang mengcover nilai uang kita loh. Siapa yang bisa menjamin di bank sentral kita ada uang sebesar yang uang beredar sekarang? Ini uang beredar sekarang misalnya ada 100, misalkan ada 20.000 triliun misalkan, atau 10.000 triliun yang beredar. Anda yakin bank sentral kita itu punya cadangan emas senilai 10.000 triliun uang yang beredar sekarang ini? Siapa yang bisa meyakinkan? Nggak ada. Itu yang mengakibatkan tingkat keyakinan itu. Yang kedua, uang kita ini kayak orang main jual beli aja. Kayak orang main jual beli ya. Semakin banyak orang yang cari rupiah, ya rupiah emang makin kuat. Cuman faktanya nih ya, kalau Anda lihat Palas kemarin, kita sempat hampir hari ini 16.000 ya. $1. 16.000 Pak, lebih Pak, 16.000. Berapa bulan yang lalu masih 13.000, 14.000 dalam waktu singkat. Nilai kita, rupiah kita, mata uang kita, ini kalah dengan mata uang asing yang lain, yang lebih stabil. Stabil itu karena apa? Dipengaruhi banyak hal. Dipengaruhi masalah ekonomi, masalah kebijakan, dipengaruhi. Bahkan orang Indonesia sendiri yang senang dengan dolar mengakibatkan rupiah kita juga kalah. Karena nggak dicari sama orang, yang dicari uang mata uang lain. Kita semuanya jual rupiah kita, beli mata uang lain. Makanya ya selama kita masih menganut sistem moneter kebijakan seperti ini, ya ekonomi kita kalah. Ya, itu mengakibatkan kali kita megang rupiah itu jadi nggak stabil. Kalah nilai kita, makanya itu mengakibatkan 2.000 perak kita sekarang 10 tahun lagi saya nggak yakin bisa beli barang yang sama. Tapi kalau kita punya emas hari ini 1 gram, ya 1 gram 1 juta nih sekarang misalkan, itu Anda jual atau nanti Anda beli lagi, Anda jual sekarang nih emas 1 juta, 10 tahun lagi insya Allah itu masih stabil. Iya, sampai kiamat Pak janjinya Pak. Itu. Karena apa? Dia emas, logam mulia yang memang tingkat stabilitasnya betul-betul dan semua orang mencari di dunia ini. Ini problemnya karena dicari oleh semua orang di dunia. Kalau nggak dicari di dunia ya orang nggak akan mencari emas. Tapi karena itu diakui. Ini kan masalah pengakuan aja. Kita punya uang 100 triliun dalam bentuk rupiah atau uang 100 triliun tapi dalam bentuk emas, Anda pegang yang mana? Anda bisa dong pegang yang emas ya. Karena diakui di dunia gitu. Tapi 100 triliun kita itu besok bisa berubah itu. Besok bisa berubah. Nilainya tuh bisa berubah. 100-nya sih tetap sama 100 triliun. Tapi nilai daya belinya bisa berubah. Ya. Karena tadi ada pasar uang yang bermain di situ. Yang kita nggak tahu sekuat apa rupiah kita. Perekonomian kita mempengaruhi itu juga. Stabilitas kita, politik kita mempengaruhi itu juga. Begitu kita gonjang-ganjing aja. Orang dikit-dikit boleh lepas rupiah aja. Lebih baik apa? Pegang mata uang lain. Itu mengakibatkan apa? Pasar uangnya tidak stabil. Nggak stabil. Daya beli supply demand terhadap kebutuhan rupiah itu berkurang. Orang malah takut pegang rupiah karena tidak stabil. Tapi kalau semua orang megang emas, maka di dunia itu akan stabil seluruhnya. Karena emas itu diakui oleh semua umat manusia yang ada di dunia. Tapi rupiah tidak diakui oleh semua umat manusia di dunia. Itu yang kita sebut namanya value. Value-nya unstable, tidak stabil. Kalau Anda pengen yang stabil, ya Anda ya emas. Emas bahkan secara rupiah emasnya meningkat terus.
Sebetulnya bukan emas yang meningkat, rupiahnya melemah. Iya, rupiahnya. Emasnya segitu-gitu aja. Cuman rupiahnya yang melemah mengakibatkan nilai 1 gramnya yang dulu 500.000 sekarang udah 1 juta lebih. Karena apa? Nilai rupiahnya yang melemah. Tadi saya bilang, saya asumsikan 2.000 perak sekarang dengan 2.000 nanti kemampuan daya belinya berbeda. Tapi emas nggak akan turun. Nggak akan turun. Iya, Pak. Sedikit lagi, Pak. Mungkin kita cerita sejarah juga ya, Pak ya. Sebelum Indonesia ini merdeka ya, Pak. Sepemahaman saya, Pak. Mungkin koreksi kalau saya salah, Pak. Bank yang pertama yang dibikin Indonesia itu kan BNI, Pak ya. Nah, jadi adalah ultimatum dari Belanda lah misalnya. Kamu kalau pengen merdeka, banknya dari saya katanya, Pak. Makanya Bank BI itu ada pengaruh-pengaruh kolonial, Pak. Dulu tokoh-tokoh kita juga ada wacana kita harus punya bank sendiri gitu loh, yaitu BNI. Lahirnya tahun 65 gitu, Pak. Jadi menurut saya ekonomi Indonesia ini ada settingan, Pak, gitu, Pak. Maka menurut saya masa iya nggak kepikiran, Pak, masalah ekonomi yang puncaknya sekali itu kan puncaknya nih, Pak, antara alat tukar kita ini. Kalau alat tukar kita ditukar dengan emas, menurut saya sih segala permasalahan kesenjangan ekonomi ini akan langsung selesai, Pak, menurut saya, Pak. Gitu, Pak. Ya, ini berarti Anda harus jadi presiden, jadi bisa merubah kebijakan ekonomi moneter kita, Iya, Pak. sehingga nilai tukar kita nggak pakai rupiah, pakai emas, gitu. Nggak punya kepentingan untuk masyarakat. Cuman kan rejim ekonomi kita ini dipengaruhi oleh banyak hal ya, jadi menetapkan kebijakan juga faktanya juga dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk luar negeri pun berkepentingan karena kita bertransaksi dengan banyak negara. Dan negara-negara itu bertransaksi dengan kepentingan mereka masing-masing. Dan mereka bertransaksi, meminjamkan uang ke kita. Itu semua dengan kepentingan. Karena intinya adalah penjajahan ekonomi. Ya. Mengatur, semuanya ingin mengatur. Yang bisa mengatur itulah yang kuat. Sekarang bukan perang lagi yang diatur, tapi ekonomi yang diatur. Itulah perang ekonomi yang kita hadapi sekarang. Dan kita nggak bisa hidup sendiri. Kecuali kita bisa hidup sendiri nih. Anda hidup sendiri, memenuhi kebutuhan makan sendiri, memenuhi seluruhnya sendiri di Indonesia, Anda nggak butuh orang lain, maka Anda akan kuat. Anda boleh atur sendiri. Tapi pada saat Anda masih beras aja, Anda impor. Gandum aja Anda impor. Kedelai aja Anda impor. Jadi semuanya bergantung sama luar negeri kan. Jadi makanan kita sehari-hari ini nasi kayak, Anda makan Indomie kayak, semuanya Anda makan tempe tahu, itu semuanya impor. Selama kita masih bergantung makanan kita ya yang sehari-hari kita makan dengan negara lain, maka kita akan diatur. Intinya itu. Tapi kalau Anda bisa penuhi sendiri, ya nggak perlu juga kita ngambil dari luar negeri. Ya, kita bisa ngatur diri sendiri. Anda bisa merubah itu semuanya kalau mau. Gitu kira-kira ya. Ini kan kita hanya diskusi ya. Kecuali tadi kalau Ramadhani mau jadi presiden, saya dukung. Bertanya, Pak. Saya dukung. Yuk, silakan. Dengan Bang Henry, Pak. Ya, Pak John. Ya, bercita-cita mau jadi anggota dewan nih, Pak. Nggak boleh, setuju. Lagi caleg, Pak. Ya, boleh. Ini Pak mau nanya, Pak. Mungkin sekedar ingin tahu aja, Pak ya. Kata-kata emas itu kapan pertama kali digunakan, Pak? Itu yang ingin ingin tahunya, Pak. Waduh, pertanyaan Pak John saya nggak bisa jawab, saya juga nggak ngerti, Pak. Saya bukan ahli ekonomi, saya bukan pakar bank sentral yang nggak ngerti penggunaan emas gitu ya. Tapi yang jelas pasti sejak dulu kala ya, emas itu sudah banyak digunakan sebagai alat untuk tukar menukar ya. Karena apa? Dianggap dia tidak berubah nih, bukan nilainya, dia secara material itu kenapa disebut logam mulia tentu ada maksudnya kan. Ya. Kalau dia tidak berubah maka bisa digunakan sebagai alat tukar. Problemnya kalau kita punya alat tukar yang bisa berubah itu yang jadi masalah. Nah kita punya uang sekarang, uang kertas segala macam itu sebetulnya karena di backup dengan emas. Jadi kan intinya itu, saya bisa bilang
kita punya uang beredar nih 100.000 triliun, ya, 10.000 triliun yang rupiah yang ada di Indonesia beredar. Itu kan sebetulnya harus ada emas senilai itu. Karena apa? Karena dia yang bisa menjaga stabilitas dari nilai rupiah. Kalau Tahunya gitu enggak, di mana tuh Pak? Kalau yang 10.000 triliun emas kita tuh bisa nggak dapat infonya Pak? Enggak ya Pak? Anda mesti tanya ke Bank Sentral. Peredaran itu loh Pak. Saya juga kadang-kadang mikir gitu Pak. Apakah benar itu yang masalah gini kan? Berapa yang uang perputaran otomatis harus ada backup emasnya gitu kan Pak ya? Pero Iya. saya belum selesai lagi Pero. Ya, iya benar. Tunggu Pak John. Saya ada agak ini nih, agak juga kata Pak Wisnu tadi kan memastikan itu tuh takutnya kan otomatis tereduksi terus Pak mata uang kita jadinya Pak. Gitu loh Pak. Iya. Ya dulu kan juga ada isu ya, ini mau pemilu gitu, ada kebijakan, udah cetak aja uang sebanyak-banyaknya disebar gitu. Iya itu Pak. Ya hal-hal begitu kan yang membuat kita, kalau ditanya benar atau enggak, ya kita nggak tahu masih ada atau enggak. Karena Hal kan itu yang bikin dulunya, kadang-kadang orang beralih ke mata uang lain tuh kayak gitu Pak sebenarnya Pak. ya karena itu ada ketidakyakinan. Iya kayak kira sama uang mata uang kita kan Pak ya. Jadi tadi pertanyaan Pak John Henry, terkait emas. Penggunaan emas itu kenapa sebagai alat tukar dulu zaman dulu? Karena dia adalah logam mulia. Alat tukar yang paling ideal adalah kalau dia tidak berubah bentuk, Pak. Atau karena belum ada percetakan uang gitu Pak. Oh ya, cuman kan percetakan uang secara logikanya harus di-cover dengan satu nilai tertentu dalam bentuk emas yang stabil, Pak. Oh gitu. Kalau nggak orang nggak percaya dengan uang kita. Iya itu Pak maksud Vero tadi Pak. Karena itu hanya ditukar oleh pihak bank. Saya mencetak uang 100 triliun, maka saya harus punya emas Segitu juga Pak ya. senilai itu di bank sentral. Supaya apa? Supaya kalau orang mengembalikan uang itu ke bank sentral, memang ada emasnya yang nilainya sama, kan begitu. Iya benar Pak. Kalau enggak orang nggak percaya, saya punya uang sebetulnya nggak ada nilai jaminannya ini. Iya. Iya benar Pak. Makanya itu saya tanya tadi Pak, apa jaminan itu tuh Pak ya kan? Makanya mata uang kita akan reduksi terus Pak, ganti ke mata uang lain jadi kita kan sering ganti ke dolar misalnya Pak gitu. Ya, mesti ditanya ke gubernur BI-nya, ke Pak, gubernur bank yang kedua lagi Pak. Nah, ya jalan-jalan. Ini Pak Pero nih motong-motong aja nih. Yang kedua gini Pak, tadi saya dengar tadi kan nilai rupiah kita kan jauh merosot daripada negara lain Pak. Ya. Apakah nilai ini kan tergantung ini Pak, tergantung kemajuan suatu bangsa Pak. Iya kan Pak? Bisa. Nah, mana tahu 2045 besok Pak kan lebih tinggi pula nilai rupiah kita daripada dolar kan Pak. Jauhnya lagi Pak John. Jangan Kan lagi. tergantung kemajuan suatu negara kan Pak. Betul. Artinya kemajuan itu kemandirian juga Pak. Bukan hanya maju tapi kemandirian. Kalau Anda mandiri, Anda tidak bergantung, negara kita nggak bergantung dengan pihak lain. Impor-impor ya Kita Pak. bisa mengintervensi. Sehingga apapun yang kita transaksikan, ya kita bisa gunakan untuk kita sendiri karena kita punya kemandirian. Tapi kalau Bapak import, semuanya masih import. Nah gimana kemandirian yang mengakibatkan nilai uang kita? Karena nilai uang kita untuk beli terigu nggak bisa Pak. Kita beli terigu di bargainnya pakai dolar. Iya iya. Pakai rupiah, mereka ngaku rupiahnya. Cuma mereka juga nggak mau. Kok bila perlu mereka belinya tuh di Vietnam pakai mata uang Vietnam loh diminta sekarang. Kalau Anda import dari Cina, Anda harus belinya tuh pakai yuan, Pak. Pakai yuan. Betul. Ya. Sekarang itu begitu karena apa? Ya disitulah perekonomian mengganggu kemandirian yang mengakibatkan stabilitas uang kita juga terganggu. Karena nggak ada kemandirian, gimana cara? Orang kita beli semuanya dari mata uang mereka, berarti mata uang kita nggak diakui oleh mereka. Lalu siapa yang pakai mata uang kita? Jadi nilai mata uang kita akan makin turun. Makanya butuh kemandirian untuk itu. Menurut saya, jadi kemandirian itu yang membuat kita sejahtera. Kalau kita sejahtera, kita kuat, ya kita mandiri menentukan uang kita sendiri. Karena apa? Uang kita diakui. Sama seperti dulu dolar. Ya. Dolar diakui karena begitu kuatnya. Dia punya petro di belakang, ada minyak. Cuman kan sekarang minyaknya Amerika udah mulai terganggu juga. Ada Cina, ada kuat, Rusia, segala macam. Jadi perekonomian dunia ini juga nggak dikuasai lagi juga oleh dolar sebetulnya. Pak, oke Pak, Ya. makasih Pak. Ya, silakan. Kita ngobrol aja nih ya. Saya bukan ahli ekonomi juga. Ini Pak, ini masalah perubahan, masalah apa tadi nih? Wah ini udah urusannya kayaknya kalau udah ngomong perubahan lain nih.
Jadi gini Pak, berarti kalau kita juga tidak mandiri gitu Pak, berarti kita perlu perubahan gitu ya Pak ya. Iyalah. Gitu. Ya, terus kalau enggak gimana kita bisa mandiri Pak? Mandiri itu harus ada suatu perubahan. Perubahan mulai dari dasar ya Pak ya. Ya apapun namanya, tapi kalau dari dasar revolusi Pak namanya. Iya. Tapi kan sebagian kan bisa dilanjutkan, bisa enggak gitu. Ada. Ya. Jadi semuanya, apalagi kalau ditambah lagi tidak di periode, tidak ada perubahan, dilanjutkan aja kan berarti kita akan merasakan juga sampai sekarang seperti ini gitu Pak. Terus satu. Terus yang kedua nih Pak. Pak Gunadi mancing-mancing nih sebetulnya, mancing-mancing. Ikut yang nomor 1, 2, 4, 3 kan kira-kira gitu ya. Nomor 2 lagi Pak. Ini masalah tugas Pak. Bagaimana kalau 10 hari Pak bisa dikumpul Pak? Jangan terlalu dekat Pak. Soalnya terlalu banyak juga nih Pak yang mau dibuat gitu. Tugas-tugas. Ya boleh. Anda maunya kapan? Saya demokrasi seorang. Mau ngumpulin 2 minggu lagi juga boleh. Yang penting dikerjain dan ngerti gitu aja Pak. Kalau dikerjain nggak ngerti nggak ada gunanya juga. Yang penting dikerjain dan memahami apa sih maksudnya gitu. Tugas-tugas itu tugas-tugas simpel, itu sederhana kok Pak. Yang faktanya di dunia kita ini nggak sesimpel itu. Cuman itu kan kita mencoba apply terhadap suatu konsep ya, time value of money. Itu konsep itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam konsep manajemen proyek, manajemen seperti apa. Kan di dalam konsep manajemen proyek ada namanya estimasi. Kita mengestimasi dalam satu rangkaian proyek itu ada mengestimasi secara keseluruhan untuk menentukan kelayakan. Jadi kan kita mengestimasi revenue, mengestimasi biaya. Itu ada di situ begitu. Buat apa? Untuk kelayakan. Kelayakan itu kita ukur. Hanya itu aja. Jadi kalau Pak Gunadi maupun Bapak Ibu yang lain ingin menunda pengumpulan tugas yang tadi saya berikan, ya nggak ada masalah. Ya 2 minggu lagi, juga minggu depan kan, minggu berikutnya. Jumat aja Pak, boleh Pak? Jumat boleh. Saya sih demokratis saja. Kan yang ngerjain Anda bukan. Kalau jawabannya saya udah punya semua. Nah, kadang-kadang kan dibuat di soal tuh Pak, dikumpul tanggal sekian gitu. Jadi kalau udah komitmen kita di sini tanggal berapa gitu. Nah, baru kita kumpul gitu. Ya udah tadi ada yang usul hari Jumat. Jumat minggu depan ya. Seminggu Pak, ya boleh Pak. Nah, ya, boleh Jumat Pak. Minggu depan. Ya udah Boleh, Pak. boleh. Jumat minggu depan. Yang penting tadi ya konsepnya Anda udah paham. Simpel-simpel aja kok. Yang saya ajarin itu kan ilmu sederhana sebetulnya. Kalau yang canggih-canggih kan bukan saya ngajarin. Pak, nanti jangan dilanjutkan ya Pak. Jangan dilanjutkan ya. Perubahan. Bagus, saya bukan orang politik, jadi mau dilanjutkan mau enggak saya nggak terlalu peduli sebetulnya. Cuman Pak, kalau Anda tanya, saya ini orang praktisi tapi juga akademik. Jadi kalau Anda Pak, boleh tanya Pak? Boleh tanya Vero Pak? Nah, boleh, silakan. Kalau Mama Pak mungkin agak bertanya juga Pak. Untuk kalau yang kayak kita bisa mobil tadi Pak, kalau kategorinya mobil antik itu kan ada malah menambah nilai gitu Pak. Itu tuh bisa dikategorikan penambahan ini nggak Pak? Nggak malah depresiasi, malah menambah, malah bisa, menambah. karena dia bergantung terhadap waktu. Semakin lama nilai keantikannya semakin tinggi ya. Malah jadi pendapat atau tetap dikurangi juga nggak dengan pengeluaran misalnya perawatan Pak, dimasukkan dalam itu juga Pak ya, berarti Pak ya, tetap di situ ya tetap perawatan kan tetap ada. Artinya gini, kita melakukan appraisal terhadap value atau nilai suatu barang itu kan dengan satu justifikasi tertentu. Ada barang-barang yang memang bisa dinilai karena tingkat penggunaannya. Kalau barang antik kan bukan tingkat penggunaannya, Pak. Dia nggak dipakai aja nilainya naik, Pak. Iya. Cuman kalau mobil yang fungsional dipakai makin turun karena mesinnya aus, bodinya aus gitu. Tapi kalau barang antik, Bapak nggak pakai 5 tahun nilainya naik, Pak. Iya benar Pak. Iya kan? Iya. Tapi kalau Anda pakai mobil yang fungsional gitu, merek yang simpel-simpel yang banyak di jalan, 5 tahun nggak dipakai malah turun kan nilainya. Iya, karena apa? Cara pandangnya beda. Pemanfaatannya bukan untuk fungsional barang antik itu. Namanya orang beli lukisan. Orang beli lukisan pada saat pelukisnya masih hidup, itu harganya murah, Pak. Pas sudah meninggal malah mahal ya, Pak. Begitu meninggal dia naik, kan berarti nggak bisa dihitung dari depresiasi. Depresiasi nunggu dia mati kan enggak? Iya benar Pak. Iya Pak, benar Pak. Pak,
Yuk. Pak. Tadi masalah mobil kata Bapak. Ini kan mobil antik atau mobil tua nih? Mobil antik. Kalau mobil tua beda lagi, Pak. Beda lagi, beda antik lah Pak John. Kalau mobil antik itu kan masalah nilainya kan Pak tergantung di mana kita jual, Pak. Iya. Iya kan? Kalau jualnya misalnya di pasaran mungkin harganya murah, ya kan? Iya. Dijual sama grupnya mobil itu saya kolektor biasanya. Kolektor ya. mungkin harganya akan lebih mahal, Pak. Jadi tergantung tempat di mana kita menjualnya. Jual Pak John. Di mana tempat menjual Pak John? Iya. Setuju, karena dia tidak bisa dihitung depresiasi dengan cara yang normal atau biasa. Itu sudut pandangnya pasti beda. Iya Pak. Karena justifikasi untuk setiap aset itu saya kira Kementerian Keuangan itu sudah punya caranya gitu ya. Cuman tadi yang simpel-simpel aja, kalau handphone 3 tahun, mobil 8 tahun, itu mobil fungsional, rumah itu 20 tahun bisa sampai 30 tahun dan seterusnya. Rumah tetap ada penurunan juga Pak ya? Apa? Ada dong. Ada juga ya Pak ya? Tapi Ada. Cuman kalau rumahnya direnovasi jadi lebih mewah, ya lain ceritanya Pak. Oh iya Pak. Ini sifatnya normal aja ya Pak ya? Ini normal, di rumah nggak cuma dipelihara aja, cuma tidak dilakukan renovasi besar-besaran, tidak menambah lantai. Ya dia akan terdepresiasi setiap tahun. Tetap ada depresiasi setiap tahun Pak ya? Okay. Tetap Pak, begitu juga dengan manusia, Pak. Iya. Maksudnya gini, Pak. Kalau perempuan dengan wanita, ini Pak ya cerita ya. Kalau betul, tolong dibetul. Kalau perempuan itu Pak, kalau semakin tua dia, maaf ya ibu-ibu ya, semakin tua dia masih semakin dah ini Pak. Tanda kutip, Anda tahu lah ya. Tapi kalau lelaki semakin tua, punya jabatan, punya harta, dia semakin berminyak. Seperti Bapak. Semakin berminyak. Semakin apa ya? Berminyak. Semakin berminyak Pak. Berminyak maksudnya apa nih berminyak? Makin muda, makin berarti. Oh makin Semakin bersinar gitu maksudnya. Makin tua dia makin bersinar Pak. Itu beda. Ya bisa juga, itu kan pendapat Pak John ya. Tapi mungkin pendapat ibu-ibu nggak begitu kan, saya juga nggak ngerti. Pak John kan itu kan sudut pandang Pak John. Tapi menurut Budian mungkin beda kali, bukan begitu. Pak John ini di oil and gas ya? Iya Pak, Duri Pak. Di Duri ya? Apa ngurusin apa? Apa Pak? Ngurusin apa di PHR Duri? Oh, kita buat proyek ini Pak, pengaliran pipa minyak Pak. Enggak, Anda orang PHR atau kontraktor PHR? Saya kontraktor Pak, kebetulan di HSE Pak. HSE kontraktor. Pantas statementnya gitu tadi. Ini jarang ketemu wanita di lapangan pasti itu. Iya. Enggak Pak, banyak di kantor banyak wanita. Ketemunya pipa doang sama minyak sehari-hari kan di Duri. Rata-rata iya Pak. Ketahuan. Saya tuh 2 minggu lalu sebetulnya ke Pekanbaru rapat dengan PHR. PHR minta itu untuk risk based inspection untuk pipa. Ada berapa pipa, berapa ribu pipa saya itu. Ya, kalau di Duri kontak-kontak RBI, termasuk di Duri, termasuk di Minas. 2 minggu lalu yang saya kuliahnya saya batalin. Oh yang tunda tuh Pak. Iya, saya itu di Pekanbaru sebetulnya, lagi rapat sama orang-orang PHR. Oke, saya kira cukup, udah azan maghrib ya. Jadi iya Pak. kita lanjutkan lagi hari Selasa ya, Selasa. Oke Pak. Tugasnya seminggu lah ya, hari Jumat. Yuk. Boleh Pak. Terima kasih Pak Jumat Pak ya. Nggak apa-apa, Jumat Anda kumpulin aja. Kita kuliah Selasa, mudah-mudahan Selasa saya bisa lah. Saya usahakan Selasa bisa. Oke Pak. Lalu jangan lupa tugas dikumpulkan tuh by email. Anda cek lagi ya. Oh ya, yang tadi Pak, mohon list yang udah Ya, mengumpul. nanti saya kirim ke ketua kelas ya, yang belum Pak, mengumpulkan Pak. dilengkapi ya. Oke Pak. Yang berikutnya, Anda jangan lupa absen ya. Absen itu satu hal yang saya sebetulnya nggak ingin hitung-hitungan, tapi saya punya pengalaman, ada mahasiswa saya berapa tahun yang lalu itu nggak terlalu concern absen, tapi mengakibatkan dia karena Bisa nilai Pak. Nilai nggak bisa masuk Pak. saya nggak bisa input nilai gitu, dan itu peraturan. Terkunci sistemnya Pak ya. Udah kekunci sistemnya, jadi saya ingatkan jangan sampai Anda kurang dalam absen. Itu aja. Saya sih nggak terlalu hitung-hitungan, tapi sistemnya yang berbicara. mengakibatkan saya nggak bisa nginput nilai Pak. Iya Pak. Itu aja. Jadi tolong Anda betul-betul perhatikan jangan sampai
Itu ya saya nggak bisa apa-apa juga kalau begitu. Oke gitu ya. Ya Pak. Bahan juga jangan lupa ya Pak. Bahan Ya. kita jangan lupa ya. Apanya? Bahan-bahannya Pak. Oh iya bahannya kan tadi yang tadi udah saya kirim sebetulnya minggu lalu. Kalau yang baru yang semua konseptual berarti, nanti Pak, ya? saya kirim juga deh. Buat Oke, bahan Pak. yang hari Selasa saya kirim. Ya. Oke, boleh Pak. Ya Pak. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meeting dulu, meeting. Alah maghrib John. Beko selen. Beko jam 7 betul lo ya. Oh iya lupa. Lupa mana ini wala. Bekolah masalah enggak tahu ada. Semakin tua semakin babinya Pak John. Kemudian kok. Iya mantap. Bukan tua. Jepang dari mana Pak Jon kena? Santai yang mana Pak Jon? Mantap Pak John. Dan takanas ke Allah Pak Iwana. Lah kalau itu kan itu karena. Iya. Lecen mana Pak Jon kena? Kuliah. Kurang lama tuh Pak Jon tuh. Mantap kali TikTok Pak John yang di grup itu ya kacamata. Oh, Baik. Lama tuh. Main lama Pak. Lama. Lah lamun di lamun ombak. Iya. Bisa mau ke tangan Pak Jon? Ah, bisa lah. Beko sambung lihat Pak. Oke Pak. Oke. Pak. Oke. Assalamualaikum. Salam.
jam berapa? Malam.